Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik terkasih. Dalam ibadah online kita pada hari ini, firman Tuhan untuk kita tertulis di dalam kitab Mazmur 121 ayat 1-6. Saya akan membacakan untuk kita semua. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak akan terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Demikianlah firman Tuhan. Syair lagu ini adalah nyanyian syukur atau nyanyian doa, nyanyian di dalam bentuk doa atau doa di dalam bentuk nyanyian oleh pemazmur kepada Tuhan. Bagaimana ketika dia bergumul, dia percaya dia tidak pernah sendiri. Karena doa adalah nafas hidupnya. Seperti itu jugalah kita. Tentu di dalam hidup ini, setiap hembusan nafas kita adalah seruan kepada Tuhan. Ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan seruan kita kepada Tuhan untuk memohon pertolongan Tuhan di dalam kita menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Sekalipun banyak kesulitan yang terjadi di dalam kehidupan kita, sebagaimana Daud, sebagaimana pemazmur di dalam kitab-kitab pada hari ini, tentu ini adalah satu perenungan ketika dia menghadapi berbagai pergumulan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Ya, banyak kesulitan yang terjadi. Ke gunung-gunung artinya apa? Pergi ke tempat ini, pergi ke tempat sana, ke sana dan kemana? Kehidupan kita kan seperti itu. Ketika kita berdoa, Tuhan belum menjawab. Kita minta orang mendoakan, kita juga belum menjawab. Sehingga apa? Kita mencari-cari apa sebabnya. Kenapa? Kenapa dan kenapa? Jangan-jangan Tuhan tidak ada. Lalu kita mencari-cari. Mencari ke gunung sini, ke gunung sana. Bukan gunung Sihombing ya. Ke tempat ini dan ke tempat yang mana. Kita pergi kemana-mana. Seolah-olah dunia ini, orang-orang yang dekat dengan kita, jalan keluar yang mudah kita dapatkan dari dunia ini, itu bisa menolong kita. Tapi ternyata tidak. Kalaupun itu seolah-olah bisa memberikan jawaban, yang datangnya dari dunia ini, itu bukan dari Tuhan. Maka itu sifatnya sementara. Perenungan inilah yang dilakukan oleh pemazmur. Dari manakah akan datang pertolonganku? Lalu dia menyadari bahwasanya pertolonganku ialah dari Tuhan. Tentu orang-orang yang percaya dia pun akan berseru, pertolonganku ialah dari Tuhan. Apapun yang terjadi, aku yakin Tuhan akan datang menolongku. Tuhan akan menyelamatkanku. Tuhan akan melindungiku. Ya. Terus dan terus. Tapi bukan seperti khotbah saya yang beberapa lalu. Iman yang konyol, iman yang sia-sia. Seorang bapak, seorang bapak yang dia taat berdoa kan? Rumahnya kebanjiran. Bukan rumahnya saja, lingkungan semuanya. Lalu dia berdoa, Tuhan, redakanlah hujan. Surutkanlah air. Selamatkanlah aku, selamatkanlah kami. Tapi ternyata hujan tidak berhenti-berhenti. Lalu turun terus hujan sampai semakin naik. Lalu datanglah tim penyelamat dengan kapal karet. Dia tidak mau. Tidak, saya punya Tuhan yang maha dahsyat. Saya punya Tuhan yang luar biasa. Lalu dia berdoa lagi. Tuhan tolong saya. Selamatkan saya. Aku percaya Engkau bisa menolongku. Engkau akan meredakan hujan ini dan akan menyurutkan air. Ternyata banjir semakin tinggi. Dan dia naik lagi ke tempat yang lebih tinggi. Datang lagi perahu. Tim penyelamat dengan perahu karet mau menyelamatkan dia. Dia masih belum juga mau. Terus berdoa.
Sampai akhirnya dia hampir-hampir tidak bisa melihat lagi. Lalu datang lagi tim penyelamat. Untuk yang ketiga kalinya dia menolak. Karena dia percaya Tuhan itu ada. Tuhan itu akan menolong dan menyelamatkan dia. Sampai akhirnya dia mati tenggelam. Lalu ketika dia sudah mati, tentu menghadap Sang Pencipta toh. Lalu dia marah dan protes kepada Tuhan. Tuhan, Engkau bilang Engkau ada, Engkau baik, maha dahsyat, yang bisa melakukan segala sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Tapi kenapa Engkau membiarkan aku mati? Loh, iya, kamu mati, kata Tuhan. Kenapa kau biarkan aku mati seperti itu? Kenapa kau tidak menolong aku, katanya. Siapa yang tidak menolongmu? Ketika bencana itu datang, aku segera menolongmu. Kau mengingat? 3 kali tim penyelamat datang dengan perahu karet. 3 kali juga engkau menolak pertolonganku. Lalu dia tersadar dan mohon ampun kepada Tuhan. Tapi sudah selesai. Perenungan cerita ini adalah perenungan. Terkadang kita tidak menyadari bagaimana Tuhan menolong kita. Kita memaksakan apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan. Itulah yang terjadi dalam kehidupan kita sesuai dengan pikiran kita. Padahal rancangan Tuhan jauh lebih dahsyat daripada itu. Ya, dari manakah akan datang pertolonganku, kata pemazmur? Dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, bukan dari yang lain, dari Tuhan sajalah. Karena itu ketika sekarang kita menjalani hidup penuh pergumulan, percayalah, Tuhan ada dan akan datang menolong kita. Amin? Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini, sungguh-sungguh firman yang memberi kekuatan kepada kita. Firman yang memberi semangat kepada kita. Membuat kita tidak takut lagi menjalani kehidupan. Sekalipun sekarang pergumulan kita semakin berat, semakin berat. Kita sudah bergumul dengan pergumulan kita, terlebih-lebih karena COVID-19 ini. Ditambah lagi berita-berita sekarang yang membuat kita semakin cemas. Ya, apalagi para medis, para petugas-petugas laboratorium, keamanan dan lain sebagainya semakin cemas. Kenapa? Sudah sulit terdampak karena kondisi itu terhadap diri sendiri, tambah lagi karena banyaknya pasien yang bertambah. Kita lihat pasar-pasar orang membludak. Ini kan menambah kekhawatiran toh, menambah pergumulan kita, apalagi pergumulan para medis, sampai-sampai ada yang hampir putus asa. Lantaklah di situ, biarinlah. Hidup-hidup, mati-mati. Saya tonton di berita. Tapi sebenarnya tidak langsung saya tonton berita itu. Ada ibu punguan ina kita yang merekam dari televisinya. Jadi saya dengar. Kalau para petugas pengubur mayat yang kena COVID, mereka meninggalkan pesan di nisan itu. Karena ungkapan kekesalan. Setiap hari. Ya. Tadi saya tonton lagi di WhatsApp grup. Saya lupa dari grup mana, saking banyaknya grup itu kan. Ada petugas kesehatan, dia pakai APD lengkap, lalu pakai pompa disinfektan itu. Dia ke jalan raya teriak-teriak, keluar. Itu adalah ungkapan kekesalan, ungkapan kemarahan, ungkapan kekecewaan, tambah persoalan, kan gitu. Tapi mari kita melihat, apakah kondisi ini akan membuat hati kita susah? Jangan. Tetaplah jadi anak yang baik. Tetaplah jadi warga negara yang baik. Lakukanlah yang baik. Karena orang-orang yang taat kepada Tuhan melalui aturan-aturan pemerintah, karena itu adalah mandataris Allah di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini, di negeri ini, maka dia akan selamat. Soal hidup mati kita di tangan Tuhan. Saya sudah pernah katakan, bukan karena corona atau bukan karena corona pun manusia itu akan mati. Tetapi bagaimana hidup kita ini berarti, berguna bagi banyak orang. Bagaimana hidup kita ini berakhir dengan baik seperti apa yang Tuhan inginkan. Tentu kita harus taat.
Lalu kalau dibilang berarti maaf yang meninggal itu di masa-masa, oh bukan berarti mereka tidak taat, bukan. Mereka kan masuk rumah sakit karena sudah sakit. Itu kan masih awal-awal. Kalau sekarang ini ada lagi yang masuk rumah sakit, itu suatu kebodohan. Kenapa? Karena kita sudah tahu. Ya, kita sudah tahu. Kalau di depan kita, di kanan kita, di kiri kita itu ada sakit. Tapi kita mendekat. Lalu kita sakit dan kita masuk rumah sakit. Itu adalah satu kebodohan. Saya rasa tidak ada lagi harusnya seperti itu. Tetapi kenapa banyak orang yang melanggar? Karena mereka mengukur kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, hidup mati kita itu di tangan Tuhan sesuai dengan pikiran mereka. Tuhan tidak seperti itu. Tuhan tidak bisa didikte oleh manusia. Ya. Karena itu teruslah kita menaati apa yang Tuhan inginkan melalui aturan-aturan pemerintah kita. Tetaplah tahan, sekalipun kondisi ini sudah semakin membosankan bagi sebagian orang. Tapi beruntunglah kita, bersyukurlah kita kepada Tuhan. Kalau kita di rumah saja, tidak di rumah sakit. Kalau saudara-saudara kita, keluarga kita, ada yang di rumah sakit, teruslah berdoa kepada Tuhan. Dan teruslah mengucap syukur kepada Tuhan. Karena lihatlah, masih banyak orang yang jauh lebih susah darimu. Mari kita doakan saudara-saudara kita yang sedang sakit, supaya mereka dikuatkan. Tetapi imanmu lah yang menyelamatkanmu. Mari kita mendoakan diri kita, supaya kita kuat, supaya kita teguh, supaya kita setia di dalam menjalani aturan yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Karena di sana Tuhan akan menyatakan perkenanannya. Di sana Tuhan akan menyatakan pertolongannya. Dan kita akan dimenangkan. Jadi kalau sekarang kita sedang menghadapi berbagai-bagai pergumulan, jangan takut. Teruslah berpengharapan kepada Tuhan. Karena pengharapan anak-anak Tuhan yang setia, itu tidak akan pernah sia-sia. Pengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha. Karena itu, teruslah lakukan kebaikan. Teruslah lakukan apa yang diinginkan Tuhan. Pertolonganku ialah dari Tuhan, menciptakan langit dan bumi. Penjagaku tidak akan terlelap. Penjagamu tidak akan terlelap. Penjaga kita tidak akan terlelap. Jadi kalau sekarang kita dibiarkan, diizinkan bergumul, bukan karena dia terlelap, bukan karena dia tertidur, tetapi Tuhan mengizinkan itu untuk melewati proses pemurnian di dalam kehidupan rohani kita. Iman kita sedang dimurnikan oleh Tuhan melalui berbagai-bagai pencobaan. Karena pencobaan-pencobaan yang kita alami ini adalah pencobaan biasa. Yang menurut Tuhan itu belum apa-apa. Ya, di 1 Korintus 10 ayat 13. Dan ingatlah, ketika Tuhan mengizinkan pencobaan itu datang, pergumulan itu terjadi, Dia sudah menyiapkan jalan keluar bagi anak-anak yang setia. Amin. Amin. Percayalah dan berpengharapanlah kepada Tuhan. Dia terus ada. Hari yang lalu, hari ini, dan hari yang hari yang akan datang di masa depan. Dia tetap Allah kita yang akan menolong kita. Kalau Dia adalah Allah yang menyelamatkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir sampai ke tanah Kanaan, tanah perbudakan, penderitaan, sampai ke tanah yang memerdekakan, tanah yang penuh berkat. Seperti itu jugalah Tuhan yang akan mengeluarkan kita dari berbagai-bagai kesulitan untuk masuk ke dalam tanah keselamatan yang sudah Tuhan siapkan untuk orang-orang yang setia, yaitu sorga. Karena itu adik-adikku, tetap semangat, tetap berpengharapan. Percayalah, pergumulanmu, kesulitanmu, itu hanya sebentar saja. Itu hanya sementara saja. Dan itu adalah proses pemurnian imanmu. Sampai di manakah engkau? Karena itu, biarlah kita percaya, kita teguh kepada Tuhan, terus berpengharapan kepadanya, karena Tuhan ada dan terus ada di dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang memberi kekuatan kepada kami. Biarlah kami terus berpengharapan kepadamu, sehingga kami tidak pernah putus asa, kecewa, dan merasa gagal di dalam menjalani hidup ini.
Biarlah Tuhan dalam pengharapan kepadamu kami melihat jalan yang baik, jalan yang terang untuk setiap persoalan-persoalan kehidupan kami. Sehingga kami boleh melewatinya dan memasuki satu fase yang baru, yaitu fase kemenangan di dalam pertarungan iman kami. Berkati seluruh keluarga kami yang jauh maupun yang dekat, biarlah kasih setiamu menyertai kami senantiasa. Ya Bapa di surga, berkati seluruh anak-anakmu, remaja pemuda HKBP Tangerang Kota, biarlah kami tetap setia di dalam kehidupan kami masing-masing sebagai anak-anak Tuhan, melakukan aturan-aturan yang Tuhan inginkan kami lakukan melalui pemerintah kami. Biarlah kami tetap taat sehingga kami boleh selamat dan kami boleh dimenangkan. Terima kasih Tuhan, kami percaya pergumulan kami pribadi lepas pribadi maupun secara umum, kami percaya Tuhan Engkau mengizinkan terjadi untuk kami boleh semakin kuat, semakin teguh, dan semakin dewasa di dalam iman kepadamu. Karena itu biarlah Engkau memenangkan kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang sedang sakit, baik yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Engkau memberkati obat dan makanan mereka, Engkau memulihkan mereka dari segala sakit penyakitnya, dan mereka boleh kembali bersuka cita, kembali ke rumah masing-masing, ataupun melakukan segala aktivitasnya dengan baik di dalam kehidupannya. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul karena putus pekerjaan, kehilangan pekerjaan, ataupun karena lain hal Tuhan di dalam pergumulan hidup mereka. Tuhan, kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan mereka. Engkau akan menjaga dan Engkau akan menolong mereka di dalam setiap pergumulannya. Karena itu Tuhan, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan terus berpengharap, biarlah mereka Tuhan terus berpengharapan hanya kepadamu saja. Terima kasih Bapa di surga, kasihani kami dan layakkan kami di hadapan-Mu, dan ampuni kami untuk setiap dosa kesalahan kami, supaya kami layak di hadapan Tuhan, dan kami layak menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.